Halo Sobat Visip, bertemu kembali dengan saya Mbak Nyunyun dalam acara podcast Bincang PPKS Visip Unsut. Acara kali ini adalah acara podcast kedua setelah bulan Juli lalu kita membicarakan tentang kinerja Satgas PPKS di tingkat universitas. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan dan implementasi PPKS di tingkat fakultas. Oleh karena itu, kami dari tim relawan PPKS di Visip mendatangkan dua narasumber yang terkait erat dengan tema kita hari ini. Oke, langsung saja kita sapa. Yang pertama nanti akan ada Ibu Dr. Wahyu Ningrat MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Nyunyun. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini adalah Ibu Dekan kita tercinta, Dekan Visip Unsut. Kemudian yang kedua nanti ada Bapak Dr. Andes Hendri Restuadi, MSI MA. Selamat sore Pak Hendri. Selamat sore. Ya, Pak Hendri ini adalah aktivis perempuan gitu ya, banyak bergelut di bidang pemberdayaan perempuan dan beliau adalah dosen sosiologi. Baik teman-teman Sobat Visip semuanya, untuk mempersingkat waktu saya akan memandu podcast kita di kali ini dengan pertama saya akan menanyakan kepada Bu Dekan dulu. Bu Dekan, terkait dengan PPKS ini, kebijakan apa sebenarnya yang telah diundangkan di Visip yang dilakukan untuk menanggulangi PPKS? Monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Nyunyun. Assalamualaikum Sobat Visip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, kita menggunakan dua peraturan teknis ya. Yang pertama adalah Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua menggunakan peraturan rektor nomor 38 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Itu secara teknis aturannya dua itu yang saat ini kita gunakan. Oke, berarti ada dua payung hukum ya Bu yang digunakan. Betul. Ya. Sejauh mana Bu fakultas mendorong PPKS itu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif seperti itu? Mungkin untuk pencegahan dulu ya Mbak Nyunyun. Kalau untuk pencegahan itu tentunya kita tetap mengacu pada peraturan tadi ya, dua peraturan teknis. Yang pertama kita dorong melalui pembelajaran ya, di mana kita mendorong dan bahkan mewajibkan ya kepada seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan untuk membaca, mencermati dan belajar lebih jauh modul kekerasan seksual ya. Dan bahkan untuk yang mahasiswa, modul ini kita satukan di dalam LDIRU ya, sistem pembelajaran online kita. Kemudian kalau untuk dosen dan untuk tenaga kependidikan, kita juga mewajibkan untuk ikut pelatihan yang kemarin juga sudah diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek. Kita wajibkan pelatihan dilanjut dengan ujian. Dan kita dorong untuk semuanya bisa lulus. Dan alhamdulillah kelihatannya semua bisa mengikuti itu dan bisa lulus. Itu seperti yang dilakukan oleh dosen juga ya Bu, yang wajib mengikuti apa yang itu ya? Dari sisi pembelajaran ya Mbak. Yang kedua dari sisi tata kelola. Dari sisi tata kelola ini banyak hal yang sudah kita lakukan, mulai dari yang pertama tentunya tadi sebagai implementer peraturan teknis tadi ya, ada dua. Kemudian yang kedua dari sisi struktur, kita meskipun di dua peraturan itu tidak ada mandat untuk membentuk satgas di fakultas, tapi kita melangkah lebih jauh ya. Kita sudah membentuk relawan satgas PPKS di Visip ya, dengan surat tugas dekan itu sudah berjalan dan mereka juga menjalankan tugas dengan baik. Kemudian yang kedua dari sisi sarana prasarana ya. Kita mendorong dari sisi prasarana dan sarana ini bagaimana agar kita bisa mencegah kekerasan seksual di lingkungan Visip ya, mulai dari kita pemantauan melalui CCTV, bahkan tahun ini kita memperbanyak jumlah CCTV ya, dengan maksud agar ruang-ruang atau space yang rawan ya terkait dengan kekerasan seksual itu kita pasangi CCTV. Kemudian yang kedua kita juga membagi
secara baik kamar kecil atau toilet untuk laki-laki dan perempuan ya. Perempuan tentunya kita tempatkan yang toiletnya itu yang aman gitu, yang mudah kita pantau gitu. Karena kita punya beberapa toilet yang tempatnya itu berpencar kemana-mana dan ada yang sulit kita pantau, maka kita bagi dengan baik. Kemudian dari sisi anggaran, tentunya kita juga komitmen untuk menganggarkan mendorong PPKS ini, baik itu penganggaran untuk sarana prasarana maupun penganggaran untuk pelatihan sumber daya manusia. Kita anggarkan itu rutin, saya kira sejak tahun 2021 kita sudah komit itu. Kemudian yang lainnya dari sisi selain anggaran SDM ya. SDM selain tadi kita minta untuk pelatihan, ini juga kita selalu menginternalisasi nilai-nilai terkait dengan PPKS ini dalam setiap kesempatan, termasuk setiap Senin itu kan kita apel dinas, itu selalu kami ingatkan gitu ya, kita terus dorong agar jangan sampai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini terjadi kekerasan seksual. Kemudian ada mekanisme dari akademik, Mbak, misalnya pembimbingan dosen ya, itu sudah kita dorong, jangan melakukan pembimbingan di luar jam kerja, di luar kampus, termasuk pelayanan dari Tendik. Saya kira itu juga bagian dari tata kelola dan itu sudah berjalan. Itu sudah ada SOP-nya ya Bu ya? Sudah. Kemudian satu lagi, kita mengimplementasikan peraturan rektor tentang etika mahasiswa, yaitu pembatasan jam malam. Kita paling tertib di FISIP ini Kalau penerapan 9. Jam 10. Jam 10. Ya kalau toh nanti ada toleransi ya 1 jam setelah jam 10 itu kampus harus bersih. Itu kemudian yang ketiga dari penguatan komunitas mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Misalnya kalau mahasiswa itu kita kuatkan sejak masuk menjadi mahasiswa baru itu sudah kita beri materi tentang kekerasan seksual. Sudah diberi briefing. Bahkan kita kuliah umumnya mengarah ke sana kemarin gitu ya, 2 kali berturut-turut itu pasti ada materi itu. Kemudian kalau untuk Tendik saya kira tadi pelatihan, dosen juga pelatihan. Dan setiap kali kita selalu mengingatkan kepada mereka terkait dengan kekerasan seksual ini jangan sampai terjadi di FISIP. Mungkin itu dari sisi pencegahan. Baik, sudah holistik ya Bu ya, sudah lengkap mulai dari intinya 3 itu ya, dari pembelajaran, tata kelola, kemudian penguatan komunitas. Itu. Oke, saya ke Pak Hendri dulu nih Pak. Tadi sudah dijelaskan Bu Dekan terkait dengan kebijakan dan implementasinya gitu ya. Kalau pandangan Pak Hendri sebagai dosen dulu ya, sebelum sebagai laki-laki gitu. Sebagai dosen dulu, dengan apa yang dilakukan oleh fakultas, pandangan Pak Hendri sebagai salah satu sivitas akademika gimana Pak? Iya, saya kira apa yang diceritakan oleh Bu Dekan tadi sudah seakan-akan sudah barangkali itu sudah cukup maksimal ya dalam melakukan pencegahan ya, terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Artinya mulai dari memberikan sosialisasi, pendidikan dan lain sebagainya, penguatan, kemudian fasilitasi berbagai sarana yang diperlukan untuk melakukan pencegahan itu. Cuman saya kadang-kadang berpikir masih ada satu yang kurang Bu. Apa itu Pak? Disediakan peluit. Peluitnya lupa ya. Peluit ya sebelum terjadi atau kalau udah kejadian Pak? Jadi begini misalnya ada sore hari atau malam hari atau kapan ada yang lihat gitu. Kalau mahasiswa ngelihat dia hanya bisa diem gitu, atau siapapun yang lihat hanya bisa diem gitu, atau harus lapor dulu ngomong kemana gitu. Tapi kalau ada peluit gitu misalnya di beberapa tempat atau dibagikan kepada mahasiswa itu, dia nggak perlu lapor, nggak perlu tiup saja peluitnya keras-keras gitu sebagai penanda itu ada sesuatu yang terjadi. Kayak zaman dulu kentongan gitu ya Pak ya. Ya bagus ini idenya. Tapi barangkali saya kira itu sudah cukup memadai untuk mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh FISIP. Ya baik, peraturannya sudah ada, sudah dilaksanakan juga, tetapi namanya manusia ya Bu ya, pasti ada celah untuk kejadian gitulah. Nah misalnya terjadi istilahnya kekerasan seksual di tingkat fakultas gitu, mekanismenya apa Bu yang disediakan dan dilakukan oleh fakultas? Jadi kalau mendasarkan pada peraturan rektor nomor 38 tahun 2021 tadi,
Penanganan ini ya, kalau tadi saya bicara pencegahan. Penanganan ini sepenuhnya menjadi kewenangan PPKS dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau di tingkat fakultas saya kira kita sudah menyiapkan tadi ya, relawan PPKS itu tugasnya adalah memantau jangan sampai terjadi ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi ya tentunya mereka ini membantu pimpinan di tingkat fakultas untuk berkoordinasi dengan Satgas PPKS di tingkat universitas, misalnya di FISIP terjadi kekerasan seksual gitu ya. Tentunya nanti PPKS pusat ini kan membutuhkan berbagai macam data ya, karena kita yang ketempatan kejadian itu tentunya membutuhkan berbagai macam informasi, butuh berbagai macam klarifikasi. Nah itu kita baru berperan di situ ya, berperan memberikan informasi bahwa mungkin benar terjadi kasus ini gitu ya. Tetapi seluruhnya nanti yang akan menyelesaikan yang akan mencatat, kemudian mendeskripsikan kejadiannya, itu semuanya Satgas PPKS Universitas. Kita tugasnya hanya mengkoordinir saja, berkoordinasi, berkonfirmasi, kurang lebihnya seperti itu. Termasuk sanksi nanti tidak ada sama sekali di fakultas ya. Adanya itu nanti di tingkat pimpinan perguruan tinggi setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas PPKS gitu ya. Tapi senang tadi saya dengan apa yang disampaikan Pak Hendri ya. Mungkin kita pikirkan gitu. Tadi kan kita sudah mencegah ya. Kalau kemudian terjadi gitu ya, sementara kita mendorong speak up ini juga masih susah gitu kan ya, karena konsekuensinya panjang itu ketika mereka speak up itu kan macam-macam konsekuensinya, sehingga mungkin bagaimana caranya nanti kita, siapapun yang melihat kejadian itu kemudian bisa meniup peluit itu, langsung memberikan respon gitu ya. Gitu. Peluit itu sebaiknya memang tidak kemana-mana. Peluit itu cukup ke pimpinan fakultas menurut saya. Nah ini mungkin nanti yang harus dipikirkan. Kenapa? Karena di situ ada korban yang perlu dilindungi sejak awal gitu ya, sehingga peluit ini sebaiknya salurannya satu. Tinggal nanti kita koordinasi dengan PPKS. Ini langsung diterima Pak, ini usulnya Pak. Ya, tadi Bu Deka sudah menjelaskan bagaimana alur. Kalau menurut Pak Hendri sendiri itu efektif nggak sih mekanisme kayak gitu? Saya kira dari kasus-kasus yang pernah ada, lalu kemudian ada dilakukan berbagai hal ya oleh fakultas itu, saya kira itu bisa cukup mencegah gitu. Kalau menurut saya itu. Cuman ya kalau dari sisi pandang yang lain, saya sebagai dosen yang barangkali salah satu di antara banyak dosen yang memberikan perhatian kepada misalnya khususnya penelitian terhadap gender kayak gitu, ya isu semacam itu tetap akan ada sepanjang ada di situ interaksi kuasa, relasi kuasa antara pelaku dan korban gitu. Betul. Sepanjang itu masih ada ya agak-agak akan ada terus kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan gitu, potensi semacam itu tetap ada. Gitu. Kalau kejadian beneran gitu Pak, gimana Pak? Kan kalau tadi Bu Dekan menceritakan ini kan ada tim nih ya dari Satgas kayak gitu ya, kemudian diserahkan ke universitas. Kalau dari Pak Hendri sendiri, misalnya ini saya langsung ke implementasi, misalnya ada teman Pak Hendri, dia melakukan KS kayak gitu. Nah, ada bayangan nggak sih harusnya dilakukan itu A, B, C, D kayak gitu? Sampai saat ini tidak ada, cuman kalau misalnya struktur yang sudah dibuat oleh universitas dan fakultas misalnya gitu, saya kira kalau itu bekerja dengan baik, saya kira bisa ditangani gitu. Masalahnya kan persoalannya tidak atau akarnya itu tetap bagaimana kita memandang situasi atau relasi laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, semacam itu yang agak kemudian itu yang menjadi yang saya katakan tadi potensi gitu, potensi itu. Karena saya dengar ada pernah satu kasus yang kemudian sampai ke tingkat universitas itu lalu mentah gitu. Dalam artian mentah itu sanksi yang diberikan kepada pelaku itu tidak seperti yang diharapkan oleh Satgas gitu loh. Jadi itu ya, karena memang tadi berpulang pada pimpinan ya Bu ya, yang terakhir itu yang ketok palu seperti itu. Pihak fakultas pernah nggak sih Bu memberikan sanksi gitu ya? Saya tanya, pernah nggak kejadian ada kekerasan seksual di lingkungan FISIP ini? Ya kalau
Ditanya kejadian tentunya pernah gitu ya. Dan terlaporkan. Iya, terlaporkan dengan baik dan itu di-manage dengan baik di tingkat fakultas sampai ke tingkat universitas. Ya, memang kita sudah menjalankan peran masing-masing ya. Bagaimana di tingkat fakultas, apa yang harus dilakukan, relawan PPKS harus ngapain, pimpinan juga harus ngapain. Semua itu sudah kita laksanakan dan kita memberikan space kepada Satgas PPKS Universitas untuk menyelidiki, untuk mengobservasi, untuk mewawancarai, kita dampingi terus gitu ya. Kemudian juga bahkan kita memberikan kesempatan kepada orang tua korban pada waktu itu untuk bisa diskusi dengan baik dengan kita dan itu kita fasilitasi dengan baik hingga masing-masing itu bisa mengendalikan diri ya dalam rangka proses penyelesaian ini kan ya pasti di satu sisi pengennya korban itu segala-galanya gitu. Di sisi lain kita juga harus berpikir pihak pelaku pun saya kira juga tetap masih punya hak gitu yang saya kira ini juga harus kita pikirkan. Nah, itu kita berikan space seperti itu. Dan pernah kejadian itu kita bekerja sama dengan baik dengan Satgas PPKS Universitas dan semuanya selesai. Kalau kemudian sanksinya kurang memuaskan, kurang sesuai dengan aturan, saya kira itu memang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan di tingkat universitas. Saya kira saya tidak punya kewenangan sama sekali. Betul ya. Saya ingat di podcast pertama itu sudah disampaikan oleh Bu Ketua ya, Bu Ketua Satgas Pusat itu PPKS Universitas itu memang semua itu tergantung dari pimpinan kayak gitu ya. Jadi ya semuanya tergantung ya Bu. Dari kita juga perlu ya ada masukan dan lain sebagainya. Kalau akhirnya ujung-ujungnya kekeluargaan gitu ya, kayaknya menghabiskan energi nggak sih kayak gitu ya. Kadang kan ada yang bertanya seperti itu gitu. Padahal pengennya ya ada sanksi kayak gitu. Tapi ya tidak semudah itu karena kadang kita berbenturan dengan ini teman kita, ini relasi kita ada ya pakewo ya karena budaya kita masih seperti itu. Betul. Sedikit menanggapi tadi kekeluargaan ya. Kalau kita mencermati dua peraturan teknis tadi, tidak ada satupun yang bicara kekeluargaan di situ. Semuanya tidak bisa ditoleransi terkait dengan kekerasan seksual. Hanya ada tingkatan gitu ya. Tingkat ringan, sedang, kemudian berat gitu ya. Kalau ringan masih bisa kita kondisikan, artinya ada konseling gitu ya. Sanksi juga mungkin teguran gitu ya. Kemudian kalau sedang itu juga ada konseling, kemudian sanksi bisa diskors gitu ya dari perkuliahannya atau dari bimbingan. Kalau dosen ya dari pekerjaannya, teknik juga dari pekerjaannya. Kalau berat itu, memang sudah ke sanksi yang cukup berat sampai ke kalau mahasiswa ya harus di DO gitu ya. Mungkin kalau pegawai ya bisa juga sampai dipecat seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Tidak ada toleransi, hanya ada tingkatan. Gitu ada masing-masing ada treatmentnya ya Bu ya untuk kalau yang level ringan sama level sedang tadi kewajibannya ikut konseling itu wajib diberi konseling kepada mereka. Kalau yang berat selain konseling juga harus macam-macam itu sampai ke rohani dan sebagainya itu ya. Ya karena kadang kita tidak tahu yang terluka bagian mana gitu ya. Sampai tergantung kondisinya. Baik. Saya ke Pak Hendri. Pak Hendri, kalau ngomong soal bukan utopia ya, ini formalnya gitu ya. Kira-kira cara yang paling efektif sebenarnya untuk menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kayak apa, Pak? Kalau saya sebenarnya tatanan yang sudah tadi didiskusikan itu tinggal implementasinya bagaimana. Artinya ya sepanjang kita masih tadi memang ada dikatakan tidak ada toleransi gitu ya. Cuman kemudian sanksinya kan ada lalu ringan, sedang, lalu berat kayak gitu. Nah, interpretasi terhadap ringan, sedang maupun kemudian berat ini yang kemudian bisa menjadi maaf kata yang menjadi entry point interpretasi terhadap kasusnya. Kemudian ada kemungkinan bias juga ya Pak ya. Sudah pasti di situ gitu loh. Jadi sebenarnya sudah ada
prasarana maupun sarananya, cuman kemudian keputusan yang kita lakukan itu kemudian bisa bias dan sehingga ini kok tidak berpihak pada korban misalnya. Iya. Jadi karena mungkin pertimbangannya berbeda gitu ya Pak ya. Ada sih kejadian semacam itu di antara mahasiswa, kemudian ya memang kejadiannya luar biasa sekali kalau menurut saya saat itu ya, kekerasan seksual kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang memang tidak atau sangat merugikan pihak korban. Kemudian mahasiswanya yang laki-laki langsung dikeluarkan gitu ya. Nah, cuman kemudian ada kasus yang lain, kemudian ada perbedaan gitu. Ya. Saya pikir ya itu sebenarnya kalau kita konsisten dengan itu sebenarnya sudah cukup kok. Iya betul ya, karena regulasinya sudah jelas, tinggal implementasinya seperti itu ya. Oke, kalau di dalam menjadi pengajar Pak, kira-kira praktik baik apa yang sudah dilakukan ya untuk mencegah ini? Kalau menurut saya ya, perlu kiranya dosen itu memang dibekali pengetahuan tentang gender. Seringan apapun, serendah apapun. Karena waktu saya ingat waktu saya di mana di LPPM seminar gitu, saya presentasi lalu saya menjelaskan tentang apa yang disebut marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga, gitu. Lalu banyak sekali dosen-dosen yang cukup senior waktu itu kemudian apa ada marital rape, waduh sudah kewajiban gini dan sebagainya. Aduh, gimana menerangkan? Saya sudah berusaha menerangkan tapi susah dipahami gitu. Ya hal itu sederhana sebenarnya gitu. Cuman ya kalau kita tidak pernah kita bisa aja ngomong. Ada juga teman yang laki-laki ngomong, aku ngerti, paham gender itu begini. Tapi jangan sampai istri saya tahu kalau nanti bisa menuntut ya Pak ya kesetaraannya. Ya, artinya perlu juga bukan hanya mahasiswa yang diberi sosialisasi, tapi dosen itu diberi sosialisasi semacam itu. Iya. Berarti ini termasuk pandangan atau perspektif Pak Hendri sebagai laki-laki nggak sih kalau melihat KS ini kan? Karena kalau berangkat dari mitos kan yang lebih sering ini mungkin agak keluar dari konteks ya, yang lebih sering dirugikan itu adalah perempuan gitu. Padahal banyak kasus juga ternyata banyak laki-laki yang dilecehkan juga gitu. Nah itu gimana Pak? Ya di sosiologi ada satu orang dosen yang tidak pernah ikut apapun acaranya yang berkaitan dengan gender dan sebagainya, tidak mau. Kenapa Pak? Antipati. Karena dia merasa yang jadi korban itu saya laki-laki, teman saya laki-laki gitu. Jadi korban itu saya nggak mau gitu ya. Sekarang perempuan itu semua yang dikasih sosialisasi, bukan hanya laki-laki. Itu salah satu contoh barangkali hanya dia yang konsisten sejak muda. Saya ingat kalau kita ngomong soal seperti ini gitu, itu lalu dia merasa itu bohong aja itu dan sebagainya, pokoknya kalimatnya selalu minor gitu. Kenapa? Karena ya saya dengar memang hubungan dia dengan istrinya memang agak berat sebelah sebenarnya. Maksud saya relasinya sangat enggak. Tapi kalau Pak Hendri sendiri melihatnya seimbang atau kayak Bapak itu? Teman saya itu enggak, Pak Hendri melihat misalnya ada kasus KS kayak gitu dari perspektif laki-laki ya berimbang nggak sih kayak gitu penanganan dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi dari gender kan teman Pak Hendri mengatakan itu bias ya, aku aja korban gitu. Kalau Pak Hendri melihatnya seperti apa? Sepakat dengan temannya itu atau gimana? Ya, teman saya adalah sangat kasuistik ya, artinya laki-laki yang menjadi korban lalu dia speak up semacam itu, walaupun dia tidak ngomong tentang hubungannya dengan istrinya tapi dari keseharian yang kami amati gitu dia memang selalu seperti itu, berarti kemungkinan besar terjadi gitu. Tapi yang namanya kekerasan seksual seperti tadi dasarnya adalah gender, di mana bisa jadi laki-laki yang jadi korban atau perempuan yang jadi korban. Cuman seorang laki-laki jadi korban, nah di sini 1000 perempuan yang jadi korban gitu. Nah, artinya memang ada ketimpangan di situ dan disitulah yang namanya relasi gender. Misalnya teman saya yang saya katakan tadi jadi korban itu pernah janji sama saya, kumpul nanti malam ya, kumpul di tempatnya Pak Anu. Oke, kita obrolkan itu jam 8 malam. Saya lalu jam 8 saya WA dia, gimana sudah sampai mana Mas? Dia nggak jawab. Terus saya berangkat ke rumah temen yang ditunjuk itu untuk kumpul itu, kami ngobrol, 8:30 saya WA lagi, dia nggak jawab.
Sudah kami ngobrol seadanya dulu lalu kami pulang. Begitu 11:30 itu Pak saya tadi ketiduran maaf. Itu setengah 12. Iya, setengah 12. Cuman paginya ketika saya tanya dia cerita bahwa itu yang jawab istri saya. Nah, gitu lah artinya. Artinya di situ mau dikatakan bahwa ini ada hubungan kekuasaan, ya karena suaminya nggak boleh keluar malam. Gitu. Dan setelah saya tanya kepada teman-teman, ya jangan mengajak dia malam-malam, salah Pak. Saya pikir yo nggak apa-apa tuh kita yo. Saya pikir nggak ada masalah gitu. Iya. Gitu. Oke, berarti memang KS itu dalam perspektif laki-laki tidak melulu ya, yang menjadi pelaku itu laki-laki gitu ya, karena laki juga menjadi korban gitu ya. Oke. Cuman 1/1000 tadi. Iya, 1/1000 tapi kasihan juga yang satu itu ya Pak ya, nggak ada temennya. Kalau yang 1000 kan banyak temennya ya, ada teman curhat kayak satu kasihan. Mas jadi bahan lelucon kadang, ya kan? Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Dekan itu ya. Apa proyeksi Bu ke depannya dari fakultas untuk memperkuat PPKS di tingkat fakultas FISIP ini? Sebelum bicara proyeksi mungkin saya sedikit menyampaikan upaya-upaya kita untuk menanggulangi kekerasan seksual ini kan saya kira sangat related dengan pembangunan zona integritas ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana di sana kita mencoba merubah mindset dan cultural set ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mendorong ya kehidupan bermartabat, kehidupan yang manusiawi, kesetaraan dan sebagainya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi zona integritas ini salah satu arahnya ke sana sehingga sangat seirama gitu selaras dengan upaya pencegahan tadi. Mudah-mudahan nanti pembangunan zona integritas kita itu semakin baik sehingga secara otomatis nanti pencegahan kekerasan seksual ini juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Itu terkait dengan proyeksi komitmen kita ya untuk mencegah kekerasan seksual. Kemudian kalau bicara proyeksi, saya itu sudah berpikir lama gitu ya, meskipun di 2 peraturan teknis itu tidak ada mandat gitu ya, di fakultas itu suruh ngapain gitu ya. Tapi ke depan kami akan membuat semacam surat edaran sesuai dengan kewenangan di fakultas itu hanya surat edaran, bukan surat keputusan gitu ya. Meskipun saya kira lemah, tapi itu mengikat di tingkat fakultas. Surat edaran apa terkait dengan pencegahan terutama ya. Kalau penanganan saya kira sudah matang lah di tingkat Satgas PPKS di universitas. Kalau pencegahan itu kan sangat kontekstual gitu ya, sangat tergantung pada situasi masing-masing fakultas itu kan beda-beda. Nah makanya mungkin nanti kalau ke depan kita membuat surat edaran itu, kita nanti akan bisa menyelesaikan atau mencegah dengan baik sesuai dengan situasi di FISIP gitu ya. Nah terkait dengan apa? Terkait dengan tadi tiga komponen besar tadi, mulai dari pembelajaran, kemudian tata kelola, kemudian penguatan komunitas itu kami akan coba buatkan surat edaran, semacam surat edaran pengendalian gratifikasi itu ya. Ya semacam itu intinya kan untuk mencegah korupsi kalau pengendalian gratifikasi, kalau ini untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, rencana kami itu di tahun 2024 akan kami susun surat edaran itu, tentunya nanti kita konsultasikan dulu ke pimpinan universitas ya. Mengingat di 2 peraturan itu tidak ada mandat sama sekali gitu ya. Jadi kita itu sekedar implementor gitu ya. Tapi menurut saya implementor itu punya hak diskresi gitu ya, agar sesuai dengan kondisi masing-masing fakultas. Nanti kalau di standarisasi semuanya bisa ada sesuatu yang nggak tercover karena keunikan, karena mungkin kontekstual di masing-masing fakultas. Nah, kalau ada surat edarannya kan itu nanti bisa digunakan sebagai dasar ya.
Meskipun kewenangan kita dalam hal ini sekedar membantu mengumpulkan data, konfirmasi gitu ya. Kalau dalam penanganan gitu, kalau dan pencegahan itu saya kira malah justru di tingkat fakultas ini yang harus gencar gitu ya. Kalau universitas kan jauh dari kita gitu kan. Justru mereka kolek. Betul. Ya, di tingkat fakultas itu menurut saya malah teknisnya itu kuncinya ada di masing-masing fakultas. Dan sudah betul saya kira Satgas kemudian mengadakan roadshow sosialisasi itu memang agar tiap fakultas itu kemudian berpikir gitu ya bagaimana secara teknis bisa mengimplementasikan aturan itu dengan baik. Kelihatannya begitu nanti kita di tahun 2024 Mbak Nyunyun. Luar biasa ini Bu Dekan, ini sangat visioner ya Pak ya, sudah memikirkan hal yang sangat implementatif kayak gitu. Ya tadi Bu Dekan sudah yang terakhir, berarti Pak Hendri juga harus dapat yang terakhir itu ya Pak. Nggak muluk-muluk sih pertanyaannya Pak, harapannya Pak Hendri selaku salah satu akademisi itu apa Pak dengan implementasi PPKS di FISIP? Ya terutama ya kasus-kasus KS itu lalu hilang lah ya. Iya. Dan alhamdulillah saya kira sampai saat ini kemudian tidak ada lagi lah ya. Saya at least tidak mendengar itu gitu. Nah, artinya cuman ya 1-2 saya dengar dialami oleh beberapa mahasiswa gitu ya. Kayak yang terakhir kemarin, tapi bukan FISIP Ibu. Yang ada pembangunan di dekat perpustakaan itu, pembangunan gedung. Betul, belakangnya LPI 3M Bapak Ibu. Nah, di situ ada gedung baru. Calon gedung baru pokoknya lagi dibangun, banyak tukang di situ. Nah, terus ya di situ kan lewat mahasiswa-mahasiswi kan, dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Hukum gitu kan, jalan kaki. Lalu ada switch di situ lah ya, catcalling terus kemudian beberapa mahasiswa diantaranya lapor ke Satgas. Tapi artinya itu juga menunjukkan bahwa kita semua sudah mulai peka lah terhadap situasi gitu ya. Jadi dosen juga tidak lalu, terutama ya maaf laki-laki gitu juga sudah mulai dalam tanda kutip menata diri, tidak asal ngomong dan lain sebagainya gitu. Tidak guyon yang melampaui. Ya, jadi harapan saya ya itu artinya dengan infrastruktur yang ada bisa tercegah gitu. Tidak kayak dulu lah pokoknya. Ya, ini harapannya Pak Hendri, ini harapan kita semua ya Bu ya, termasuk harapannya Bu Dekan. Iya pasti. Betul. Ya baik, ada closing statement Bu dari Bu Dekan, nanti masing-masing dari Pak Hendri juga silahkan. Jadi PPKS ini ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, saya kira sudah menjadi komitmen nasional ya, bahkan global gitu ya. Sehingga kita itu sebagai bagian yang diatur di dalam peraturan itu, dalam komitmen itu ya tentunya kita harus menjadi implementer yang baik, yang kemudian menjadi objek yang baik juga gitu ya. Artinya ketika kita diatur melalui aturan itu ya yang kita harapkan adalah bagaimana compliance-nya, kepatuhan mereka kita semua terhadap peraturan itu. Dan tentunya kita lembaga di sini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan terus mengawal semaksimal mungkin ya, bagaimana di FISIP ini agar tidak terjadi kekerasan seksual. Mengingat ya semuanya kita ini berpotensi untuk itu, apalagi di antara kita ada relasi kuasa tadi, dosen dengan mahasiswa, teknik dengan mahasiswa, dan mungkin dosen dengan warga kampus, dosen dengan yang sesama lainnya, dosen yang atasan dan bawahan. Itu semuanya ada relasi kuasanya. Hanya komitmen dan bagaimana kita merubah mindset kita tadi. Jangan menganggap bahwa siul-siul tadi contohnya itu sekedar guyonan, itu sudah yang sepele gitu. Kalau dulu mungkin begitu karena kita belum paham gitu ya. Setelah disosialisasikan melalui program-programnya PPKS itu saya kira kita sudah mulai paham. Ada 21 gitu ya. Bentuk yang bahkan lebih gitu ya. Belum tercover di situ yang itu dianggap masuk dalam ranah kekerasan seksual. Saya kira itu yang harus kita pegang. Ya, kita fakultas terus mendukung sekuat mungkin. Siap, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Hendri. Diperbanyak dekan yang perempuan. Iya betul ya, diperbanyak ya Pak ya. Pak Hendri mau loh Bu dibimbing sama ini. Luar biasa ini Pak Hendri. Gantian nggak masalah. Monggo Pak. Saya kira saya
tetap ke statement awal saya yang mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual itu muncul dari adanya relasi kuasa, entah siapapun yang berkuasa, tetapi pelaku itu memegang kendali. Itu siapapun dia. Nah, sehingga harus itu yang paling perlu disadari, apalagi khususnya saya bicara sebagai dosen misalnya gitu ya. Dosen itu tidak pernah diberi ketika berjabatan ya Bu, sampai sekarang itu tidak pernah disadarkan bahwa dosen itu punya kuasa gitu. Jadi hati-hati dengan kekuasaan itu gitu. Ya, jadi saya pikir itu saja gitu. Harus disadari ada relasi kuasa dan jangan lakukan abuse power gitu ya. Jangan sampai itu aja. Oke, baik. Ini closing statement yang satu lagi boleh Mbak? Oh, boleh, silahkan Bu. Saya berharap kepada seluruh komponen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, entah itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan warga kampus ataupun siapapun yang sedang berkontribusi beraktivitas di FISIP ini untuk bisa komitmen terkait dengan tadi pencegahan kekerasan seksual. Itu saja. Siap. Kuncinya adalah komitmen ya Bu ya, untuk menjalankan semua regulasi tadi gitu ya. Baik Bu Dekan, Pak Hendri, tak terasa sudah selesai ini list pertanyaan yang harus saya berikan kepada narasumber hari ini. Terima kasih sekali atas pengetahuan, kemudian berbagi pengalamannya luar biasa. Semoga Sobat FISIP juga bisa mengambil hikmah, mengambil semua informasi ini menjadi pegangan ya. Jadi Sobat FISIP sudah harus tahu bahwa ternyata di tingkat fakultas itu ada peraturan ya. Jadi kalian tidak bisa semena-mena gitu ya. Kita tidak bisa semena-mena, dan tadi pesannya dari Bu Dekan, kita butuh komitmen untuk menjalankan semua yang sudah ada tadi ya, peraturan, regulasi dan segalanya, SOP, agar nanti kekerasan seksual itu bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan tadi seperti harapan dari Pak Hendri, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendri, Bu Wahyu. Teman-teman Sobat FISIP, saya Nyunyun tidak akan menyimpulkan apapun ya, karena tadi sudah ada closing statement dari beliau-beliau. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam podcast kita yang ketiga nanti. Siapa bintang tamunya kita belum tahu ya. Pantau terus podcast kita di Bincang PPKS FISIP Unsud. Selamat sore, assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam.